Perjuangan gadis yatim piatu menggapai impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, membentang seperti kanvas luas yang dilukis tangan Tuhan dengan lembut dan penuh kasih. Awan-awan tipis melayang perlahan, sementara desir angin mengayunkan ujung-ujung padi yang mulai menguning. Di kejauhan, gemericik suara aliran irigasi terdengar bersahutan dengan tawa Naila, siswi SMA kelas 11 yang baru pulang dari sekolah, menyusuri pematang sawah dengan seragam yang sudah lusuh, namun senyum di wajahnya seolah tak pernah luntur. "Bu, Pak, aku pulang," teriaknya ceria, menapaki jalan setapak menuju gubuk kecil di pinggir ladang. Dari kejauhan, tampak sosok ayahnya, Pak Surya, tengah menggulung selang air, sementara Ibu Lestari mengangkat bakul berisi hasil panen sayuran. Wajah mereka lelah, tapi bahagia. Naila berlari kecil dan memeluk ibunya dari belakang, membuat wanita parubaya itu terkekeh. "Jangan peluk dari belakang begitu, enduk, nanti jatuh." "Loh," tegur ibunya lembut. Naila tertawa, kemudian membantu ibunya memanggul bakul sambil berjalan bersama menuju rumah. Sore itu, seperti sore-sore sebelumnya, sederhana namun hangat. Di rumah yang berdinding bambu dan beratap seng tua itu, mereka tinggal bertiga. Tak ada barang mewah, hanya kebersamaan yang selalu dirawat dengan cinta. Setiap malam, setelah makan malam sederhana dan canda gurau sebentar, Naila akan mengerjakan tugas sekolahnya di bawah cahaya lampu minyak. Cita-citanya besar. Ia ingin punya restoran sendiri suatu hari nanti, agar ibu dan bapaknya tak perlu lagi membanting tulang di bawah terik matahari. Kalau Naila sudah sukses nanti, bapak nggak usah kerja di sawah lagi, ya, ucap Naila suatu malam sambil menulis esai tentang mimpinya. Pak Surya tertawa, mengelus kepala anak semata wayangnya. "Asal Naila sungguh-sungguh, bapak yakin. Tapi jangan lupakan asal-usulmu, ya." Itulah percakapan terakhir mereka. 1 minggu kemudian, langit kembali berwarna jingga. Tapi kali ini, tak ada suara tawa. Tak ada sapaan ceria dari Naila yang pulang sekolah. Sebaliknya, suara ambulan meraung dari jalan utama desa, membuat warga yang sedang duduk di warung kopi segera berhamburan keluar. Naila yang saat itu baru keluar dari warung fotokopi, memegang map tugasnya, melihat kerumunan di ujung jalan. Tak biasanya seramai itu. Dan ketika seseorang berlari ke arahnya dengan wajah pucat dan panik, hatinya tiba-tiba mencelos. "Naila, cepat ke jalan ladang. Itu, Bapak Ibu MU." Map di tangan Naila terjatuh. Kakinya mendadak lemas, tapi ia tetap memaksa berlari, menerobos kerumunan. Di tepi jalan ladang, 2 tubuh tergeletak bersebelahan, ditutupi kain putih. Sebuah mobil pick-up ringsek di pinggir sawah. Orang-orang membisu. Beberapa menunduk menangis. Naila mendekat, tubuhnya gemetar. "Itu bukan mereka." "Bukan," bisiknya, menolak percaya. Tapi ketika kain itu disingkap, dan wajah damai kedua orang tuanya tampak untuk terakhir kalinya, dunia Naila runtuh dalam sekejap. Tangisnya pecah, mengiris senja yang seharusnya indah. Senja terakhir di ladang, yang awalnya tampak biasa, menjadi momen yang memisahkan masa lalu dan masa depan Naila. Dalam satu sore, ia kehilangan segalanya. Rumah yang hangat, pelukan ibu, dan tepukan penuh keyakinan dari ayah. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa mobil itu melaju kencang di jalan desa yang sempit. Sopirnya melarikan diri, meninggalkan duka yang tak akan pernah bisa ditebus. Sejak hari itu, ladang tak lagi jadi tempat pulang. Rumah tak lagi berisi tawa. Dan Naila, siswi SMA sederhana dari desa kecil itu, dihadapkan pada kenyataan bahwa hidup tak selalu adil.
Tapi dari reruntuhan itulah, sebuah tekad mulai tumbuh perlahan. Namun sebelum bangkit, Naila harus tenggelam terlebih dahulu. Hidup tidak lagi terasa nyata setelah tanah merah itu menelan tubuh kedua orang yang paling Naila cintai. Selama bertahun-tahun, Naila terbiasa dengan suara ibu yang memanggilnya dari dapur, aroma nasi hangat setiap pagi, dan nyanyian pelan ayahnya saat menyiram tanaman di depan rumah. Kini, rumah yang mereka bangun bersama, dari hasil menjual sedikit demi sedikit panen, mengumpulkan receh demi receh, telah berubah menjadi ruang sunyi yang menelan dirinya perlahan-lahan. Hari-hari Naila setelah pemakaman hanya dipenuhi keheningan. Ia tak lagi bangun pagi, tak lagi menyentuh buku pelajaran, bahkan tak menyentuh air untuk mencuci wajahnya sendiri. Ia hanya duduk diam di kamar, di pojok tempat ayah biasa menyimpan topi caping dan baju lapangannya. Ia menatap kosong, tidak menangis, tidak marah, hanya diam. Beberapa tetangga sempat datang, membawa makanan dan kata-kata penghiburan. Tapi tidak ada satupun kata yang bisa menembus kabut tebal yang menyelimuti hati Naila. Semua terdengar kosong. Bahkan doa-doa yang mengalir seperti formalitas. Mereka bilang, "Yang sabar ya, nak." Tapi siapa dari mereka yang tahu rasanya kehilangan dua orang tua dalam satu hari? Bu Rahma, wali kelas Naila, datang 2 kali. Kali pertama, Naila mengunci pintu dan berpura-pura tidak mendengar ketukan. Kali kedua, Bu Rahma hanya meninggalkan surat di bawah pintu, berisi ajakan untuk kembali ke sekolah kapanpun Naila siap. Tapi surat itu bahkan tak dibaca Naila. Ia biarkan tergulung oleh angin dan basah oleh hujan. Malam-malam menjadi waktu terburuk. Bukan karena takut, tapi karena kesepian menyerang lebih hebat di tengah gelap. Dulu, saat petir menyambar, Naila akan berlari ke kamar orang tuanya dan tidur di antara mereka. Kini, ketika petir menggelegar, Naila hanya bisa menutup telinga dengan bantal dan membiarkan dirinya terisak hingga lelah sendiri. Di dapur, segala sesuatu tetap seperti semula. Wajan bekas gorengan masih tergantung di paku bambu, piring-piring masih tertata, dan teko air minum masih terisi setengah. Seolah waktu membeku sejak kepergian mereka. Naila tak berani menyentuhnya. Ia takut aroma tangan ibunya akan hilang dari benda-benda itu. Ia takut kenangan akan makin menjauh jika terlalu sering dibersihkan. Tiap sore, ia duduk di teras rumah, memandang ladang dari kejauhan. Terakhir kali ia melihat kedua orang tuanya adalah di ladang itu, berjalan beriringan pulang dengan membawa hasil panen, seperti biasa. Senja sore itu adalah senja terakhir. Kini, ladang hanya sebidang tanah yang menyimpan luka. Ia bahkan tak sanggup melewati jalan kecil menuju sana. Satu-satunya yang menemani Naila hanyalah radio tua milik ayah. Meski sudah rusak dan suaranya sering sember, Naila tetap menyalakannya setiap pagi, berharap suara-suara asing itu bisa mengisi ruang kosong di hatinya. Kadang ia mendengar lagu dangdut kesukaan ayah, dan itu cukup membuat air matanya mengalir diam-diam. Suatu pagi, setelah lebih dari seminggu menutup diri, Naila akhirnya membuka lemari di kamar ibunya. Ia mencari selimut karena malam sebelumnya hujan masuk dari sela dinding. Di antara tumpukan baju lusuh, Naila menemukan sebuah kotak kecil dari kayu, penuh debu. Awalnya ia ragu membuka, namun dorongan rindu membuat tangannya bergerak. Di dalamnya ada beberapa lembar foto tua. Foto mereka bertiga saat Naila masih SD, foto ayahnya di sawah, dan sebuah surat dengan tulisan tangan yang ia kenali betul, "Ibu." Tangan Naila gemetar saat membuka surat itu. Di dalamnya tertulis, "Untuk Naila, kalau suatu hari nanti ibu sudah tidak ada, kamu jangan sedih lama-lama ya, nak. Hidup harus terus jalan. Ibu dan bapak ingin kamu jadi gadis yang kuat, mandiri, dan bahagia. Restoranmu pasti akan jadi kenyataan suatu hari nanti. Dunia ini besar, dan kamu akan menaklukkannya. Tapi kalau lelah, ingat, doa ibu dan bapak akan selalu jadi naunganmu."
Surat itu adalah hantaman, tapi sekaligus pelukan. Naila tak mampu menahan tangisnya lagi. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena tahu bahwa meski tubuh mereka telah tiada, cinta orang tuanya tetap tinggal. Tangis itu adalah awal dari retakan kecil di dinding hatinya yang beku. Untuk pertama kalinya sejak hari itu, Naila membuka jendela kamar. Ia biarkan cahaya pagi masuk. Ia bahkan menyalakan kompor, bukan untuk memasak, tapi untuk merasakan hangatnya kembali. Ia belum siap kembali ke sekolah. Tapi di meja kecil tempat biasa ibunya menyiapkan sarapan, Naila membuka buku tulis dan menulis satu kalimat. Aku akan hidup, meski perlahan. Di rumah yang masih sepi, kalimat itu menjadi awal dari suara baru. Sebuah janji pelan kepada dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, hari itu Naila mulai bergerak, meski hanya satu langkah. Hujan turun lagi malam itu, menderas di atap seng rumah yang sudah mulai berkarat. Angin mengetuk-ngetuk jendela seperti seseorang yang ingin masuk, tapi Naila tak peduli. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri, dengan mata yang bengkak karena menangis terlalu lama. Tapi kini, bukan hanya duka yang memenuhi pikirannya, ada secercah hangat yang perlahan-lahan tumbuh dari dalam dadanya. Surat itu, kertas kuning kusam dengan tulisan tangan ibunya yang khas, huruf-huruf miring yang seolah menari dengan pelan. Awalnya Naila pikir itu hanya surat biasa, mungkin berisi kenangan masa lalu atau pengingat tentang tugas rumah. Tapi ternyata, surat itu seperti ditulis untuk hari terburuk dalam hidupnya. Untuk hari ini. Malam itu, di bawah cahaya temaram lampu minyak, ia membacanya lagi, perlahan. Setiap kalimat seolah dibisikkan langsung oleh suara ibunya. Naila sayang, kalau kamu membaca surat ini, mungkin ibu sudah tidak bisa lagi mendengarkan ceritamu sepulang sekolah, atau mencicipi masakanmu yang masih asin tapi ibu selalu bilang enak. Tapi percayalah, nak, doa ibu tak pernah mati. Ia akan tetap tinggal, melekat di hatimu, dan menyelimutimu saat kamu merasa paling sendiri. Tangannya gemetar. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena luka yang membusuk, melainkan karena cinta yang terasa begitu utuh. Ibu seperti tahu semuanya akan terjadi. Seperti sudah mempersiapkan kata-kata untuk membasuh luka sebelum luka itu datang. Ibu dan bapak bangga padamu, Naila. Sejak kecil kamu selalu punya tekad yang kuat. Kamu bilang ingin buka restoran biar ibu dan bapak bisa makan makanan enak tanpa harus capek di sawah. Ibu percaya, kamu bisa mewujudkannya. Jangan biarkan dunia yang keras ini membuatmu kehilangan kelembutanmu. Tapi jangan pula jadi lemah karena kehilangan kami. Kata-kata itu menusuk dan menyembuhkan dalam waktu bersamaan. Naila membaca ulang bagian itu berkali-kali. Ia bahkan menuliskannya ulang di buku catatan bekas pelajaran biologi yang kini beralih fungsi jadi jurnal kehidupannya. Kalau kamu jatuh, menangislah secukupnya. Tapi setelah itu, berdirilah lagi. Kamu mungkin sendirian sekarang, tapi kamu tidak pernah sendiri. Doa kami akan selalu jadi naungan yang tak terlihat. Surat itu ditutup dengan kalimat yang membuat dada Naila terasa penuh. Peluk kami dalam mimpimu, dan bangkitlah, nak. Hidupmu masih panjang. Berjuanglah untukmu, dan untuk semua impian yang pernah kita bangun bersama. Naila menangis hingga tertidur malam itu. Tapi pagi harinya, ia bangun dengan cara yang berbeda. Bukan dengan wajah sembab yang lelah, tapi dengan sedikit kekuatan baru yang mengalir pelan dalam darahnya. Ia melipat surat itu hati-hati dan menyimpannya di dompet kecil milik ibunya. Ia tahu, surat itu akan jadi jimatnya untuk bertahan. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Naila menyapu halaman rumah. Ia memunguti daun-daun kering yang berserakan, memungut plastik yang terbawa angin, dan mengganti air di kendi tanah liat di teras. Sekilas, ia bahkan tersenyum kecil melihat seekor kucing liar melompat dari pagar.
Langkah pertamanya memang sederhana. Tapi setiap langkah, sekecil apapun, adalah perlawanan terhadap keputusasaan. Di siang hari, ia membuka lemari pakaian dan mulai merapikan baju-baju orang tuanya. Beberapa ia lipat, beberapa lainnya ia cium sebelum disimpan kembali. Tangannya berhenti saat memegang baju batik ayahnya yang biasa dipakai ke pengajian. Di sakunya, ia menemukan kertas lain, bukan surat, tapi potongan katalog mesin penggiling daging sederhana. Ada lingkaran pulpen merah di sudutnya. Naila tertawa kecil, getir. Ayahnya ternyata pernah melihat brosur alat untuk memasak skala besar. Mungkin ia sedang diam-diam menabung, membantu mimpi Naila membuka warung makan kecil suatu hari nanti. Mereka percaya pada mimpinya. Bahkan lebih dari yang ia percayai pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya masih penuh luka. Tapi kini, setiap kali kesedihan datang, Naila akan membaca kembali surat ibunya, seperti membaca doa. Ia mulai menulis kembali di buku harian, menyalin kutipan dari surat itu dan menambahkan impian-impian kecil. Membuka warung makan sederhana. Menjual nasi goreng resep ibu. Menabung untuk membeli kompor gas. Naila juga mulai keluar rumah lebih sering. Ia tak lagi sembunyi dari suara ketukan pintu. Saat Bu Rahma datang lagi untuk ketiga kalinya, Naila membukakan pintu dan meski tak banyak bicara, ia tersenyum. Kalau Naila sudah siap, sekolah selalu menunggu, ujar Bu Rahma. Naila mengangguk. Belum sekarang, Bu. Tapi, sebentar lagi. Saat senja tiba, Naila berdiri di depan rumah, memandang ladang dari kejauhan. Angin meniup rambutnya yang mulai kusut, dan ia memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia memeluk kedua orang tuanya. Ia mendengar tawa ayahnya, suara lembut ibunya, dan bisikan dari surat itu, yang kini menjadi kompas dalam hidupnya. Naila belum bangkit sepenuhnya. Tapi ia sudah mulai melangkah. Dan dari puing-puing luka itu, sebuah keyakinan perlahan tumbuh, bahwa meski gelap telah menelan banyak hal, ada cahaya kecil yang akan selalu menyala, selagi ada harapan. Langit pagi itu tampak kelabu. Matahari enggan bersinar, seakan turut merasakan berat di dada Naila. Ia berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di kamar, mengenakan seragam SMA-nya yang sudah agak sempit di bagian lengan. Seragam itu terakhir kali dipakai saat sebelum dunia runtuh di sekelilingnya. Kini, memakainya kembali terasa seperti membuka luka yang belum sembuh. Tangannya gemetar saat memasang kancing baju. Di luar kamar, udara desa masih lembab oleh embun dan sisa hujan semalam. Tapi lebih dingin lagi adalah perasaan di dadanya. Takut, cemas, dan perih yang belum sembuh sepenuhnya. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Naila menunduk. Ia melewati jalan-jalan yang dulu biasa ia lalui bersama teman-temannya dengan penuh canda. Kini semuanya terasa asing. Tak ada tawa, tak ada sapa. Yang ada hanya suara langkah kakinya sendiri dan detak jantung yang tak berhenti bertanya, haruskah aku benar-benar kembali? Gerbang sekolah berdiri seperti pintu menuju dunia lain. Dunia yang dulu penuh mimpi dan harapan, kini terasa seperti medan tempur. Naila menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Begitu ia menginjakkan kaki di halaman sekolah, tatapan itu datang. Tatapan yang selalu ia takutkan. Tatapan iba. Tatapan kasihan. Tatapan yang seolah-olah berbicara. Kasihan ya, Naila. Sudah yatim piatu sekarang. Beberapa siswa berbisik. Sebagian diam saja, pura-pura tidak melihat. Bahkan sahabat lamanya, Rina, hanya memandang Naila sejenak lalu menunduk. Seperti bingung harus berkata apa. Naila tak menyalahkan mereka. Mungkin mereka sungguh tidak tahu harus bagaimana. Tapi tetap saja, hatinya ngilu. Ia merasa seperti ditelanjangi, seperti lukanya diumbar di tengah keramaian. Di kelas, Naila duduk di bangku pojok. Bangku yang dulu jadi tempatnya menulis mimpi-mimpi kecil di buku catatan.
Kini, ia hanya duduk diam, memeluk tasnya, tak mengeluarkan apa-apa. Suara guru terdengar seperti dengung dari kejauhan. Tak satu pun kata yang benar-benar ia dengar. Hingga suatu saat, pintu kelas diketuk. Seorang wanita parubaya dengan kerudung pastel dan senyum yang lembut masuk. Suaranya tenang dan hangat, berbeda dari yang lain. "Selamat pagi, anak-anak. Saya Bu Intan. Mulai hari ini, saya akan mengajar bahasa Indonesia." Seketika suasana kelas berubah. Murid-murid duduk tegak, dan suasana jadi tenang. Tapi yang paling merasakan perbedaan itu adalah Naila. Ada sesuatu dari suara Bu Intan yang membuat hatinya tidak terlalu gelap. Entah kenapa, ia merasa seperti mengenal suara itu. Suara yang tidak menghakimi, tidak mengasihani, hanya mengerti. Setelah pelajaran selesai dan murid-murid keluar kelas, Bu Intan tetap duduk di kursinya. Ia pura-pura merapikan buku, lalu melirik ke arah Naila. "Naila, sebentar ya. Boleh ibu bicara?" Naila sempat ragu, tapi ia mengangguk pelan. Ia duduk kembali di bangkunya. Bu Intan mendekat, lalu duduk di bangku depan Naila. Ia tidak langsung bertanya, tidak juga memaksa Naila bicara. Hanya memandangnya dalam diam, sebelum akhirnya berkata pelan, "Ibu tahu ini tidak mudah. Tidak ada yang bisa mengerti kehilangan seperti yang kamu alami. Tapi kamu sudah sangat berani. Hari ini saja, kamu sudah membuktikan kalau kamu kuat." Naila menunduk. Tangisnya nyaris pecah, tapi ia tahan. "Kadang dunia memang terasa kejam, Nak. Tapi kamu boleh istirahat, kamu boleh jatuh, asal jangan berhenti." Bu Intan menyentuh tangan Naila dengan lembut. "Kamu tidak sendiri." Itu adalah kalimat yang sudah lama Naila rindukan. Kalimat yang bukan basa-basi. Kalimat yang terasa seperti pelukan. Hari-hari berikutnya, Bu Intan menjadi cahaya di koridor sekolah yang suram bagi Naila. Ia tidak memperlakukan Naila sebagai korban. Ia memperlakukan Naila sebagai manusia. Dalam pelajaran, Bu Intan sering memberi tugas menulis puisi atau cerita pendek. Naila, yang selama ini menulis diam-diam di rumah, mulai menemukan ruang untuk menuangkan semua rasa dalam kata-kata. Suatu hari, saat Bu Intan memberi tugas menulis karangan bebas, Naila menulis tentang sebatang pohon yang kehilangan seluruh daunnya, tapi tetap berdiri karena akarnya kuat. Ketika Bu Intan membaca karangan itu, ia menatap Naila dengan mata berkaca-kaca. "Pohon itu, kamu ya, Naila?" Naila hanya mengangguk kecil, menahan air mata yang hampir pecah lagi. Hari itu, Bu Intan memberinya pelukan. Hangat dan tulus. Naila membiarkan dirinya tenggelam sejenak dalam pelukan itu, seperti anak kecil yang butuh ibunya. Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan itu, Naila pulang dari sekolah dengan senyum kecil di wajahnya. Senyum yang belum utuh, tapi jujur. Di rumah, ia membuka surat dari ibu lagi, membacanya sambil memeluk bantal. Lalu, ia membuka buku catatannya dan menulis. "Hari ini, aku merasa seperti hidup lagi. Terima kasih, Bu Intan. Terima kasih, Ibu." Langit sore itu mulai cerah. Awan bergeser, memberi ruang untuk cahaya matahari turun perlahan. Dan di dalam rumah kecil yang dulu penuh kesepian, kini ada sedikit hangat. Sedikit harapan. Naila belum sembuh sepenuhnya. Tapi ia tahu, ia sedang berjalan ke arah yang benar. Malam itu hujan turun pelan-pelan, seperti menggambarkan isi hati Naila. Setelah seminggu kembali ke sekolah, ia mulai merasa ada ritme baru dalam hidupnya. Tapi ketika kembali ke rumah, seisi rumah tetap terasa sepi dan kosong. Tidak ada suara piring beradu, tidak ada aroma masakan dari dapur, dan tidak ada ibu yang memanggilnya untuk membantu menyiangi bumbu. Semuanya hening. Hingga suatu malam, ketika hujan menderas dan listrik padam, Naila menyalakan lilin dan berjalan pelan ke dapur.
Di sanalah ia berdiri mematung. Seakan melihat bayangan ibunya yang dulu berdiri di tempat yang sama, sambil mengaduk gulai atau mengulek sambal. Ingatannya melompat ke masa-masa kecil, saat kakinya belum cukup panjang untuk mencapai meja dapur, dan ibunya memberinya bangku kecil agar bisa membantu mengaduk sayur. Kalau kamu pengen punya warung makan nanti, kamu harus mulai belajar dari dapur ini. Suara ibu kembali terngiang, membuat tenggorokan Naila tercekat. Seakan dituntun oleh rasa rindu, Naila membuka laci lemari tua yang ada di sudut dapur. Di dalamnya, terselip sebuah buku bersampul kain batik yang sudah memudar. Dengan hati-hati, Naila membukanya dan menemukan tulisan tangan ibunya. Bukan tulisan tentang perasaan, bukan juga catatan harian, tapi resep-resep masakan yang dulu sering mereka buat bersama. Ada tulisan kecil di halaman depan. Untuk Naila, yang bercita-cita punya warung makan. Ini sebagian kecil dari rasa cinta ibu yang bisa kamu masak kapanpun kamu rindu. Mata Naila langsung basah. Ia meraba huruf demi huruf seolah sedang menyentuh ibu. Di antara rasa kehilangan yang belum reda, surat kecil itu seperti bara kecil yang menyala pelan, memberi hangat di tengah kegelapan. Sejak malam itu, Naila mulai memasak lagi. Pertama-tama ia membuat nasi goreng kecap, menu sederhana tapi penuh kenangan. Ia gagal 2 kali karena lupa takaran garam, tapi ia tertawa kecil sendiri. Ia teringat betapa ibunya selalu berkata, masakan yang gagal adalah awal dari masakan yang istimewa. Esok harinya, ia mencoba membuat sambal tempe goreng. Dulu, itu makanan favorit ayah. Saat sambalnya hampir matang, aroma tumisan itu membawa kenangan kembali. Naila sempat menangis di tengah dapur, tapi ia teruskan juga. Air mata tak lagi ia anggap sebagai kelemahan. Ia anggap sebagai bumbu dari setiap kenangan. Semakin sering ia memasak, dapur itu kembali hidup. Kompor yang dulu sunyi kini mendesi setiap pagi. Meja potong yang penuh debu mulai bersih kembali. Dan panci tua yang lama tak dipakai kini kembali mengeluarkan uap hangat. Suatu sore, tetangganya, Embok Sari, mencium aroma masakan dari luar pagar. "Enduk, masak apa toh kamu? Wangi banget. Kayak masakan ibumu dulu." Naila tersenyum malu dari balik jendela. "Ayam kecap, Embok. Coba-coba dari buku resep ibu." "Lah, kalau sena ini aromanya, kamu harusnya jualan. Sayang kalau cuma dimakan sendiri." Naila hanya tersenyum, tapi kata-kata itu terus terngiang sepanjang malam. Jualan? Warung makan? Bukankah itu cita-citanya dulu? Bukankah ia pernah bercerita pada ibu soal keinginannya punya warung makan di pinggir jalan, yang menunya terinspirasi dari dapur kecil mereka? Cita-cita itu sempat terkubur dalam duka. Tapi kini, rasanya seperti benih yang mulai tumbuh kembali. Hari-hari selanjutnya, Naila mulai serius. Ia mencatat bahan, mencoba takaran, memperbaiki rasa, dan menyesuaikan harga. Ia tidak punya modal besar. Tapi ia punya niat, resep ibu, dan dapur kecil yang setia. Pada suatu pagi, ia bangun lebih awal. Ia memasak beberapa bungkus nasi ayam kecap dan sambal tempe, lalu memberanikan diri untuk menitipkan di warung milik Bu Sulastri, yang tak jauh dari sekolah. Dengan suara gugup, Naila berkata, "Bu, boleh saya titip jualan sedikit? Nasi bungkus, buatan saya sendiri." Bu Sulastri tersenyum hangat. "Loh, boleh banget, Naila, cobain aja. Nanti saya bantu promosikan juga." Hari itu, Naila berjalan ke sekolah dengan perasaan aneh, takut tapi juga bahagia. Ia belum tahu apakah dagangannya akan laku, tapi ada harapan kecil yang tumbuh. Dan harapan itu lebih berharga dari apapun saat ini. Sore harinya, ia kembali ke warung. Hatinya berdebar. Saat ia masuk, Bu Sulastri tersenyum lebar. "Naila, habis semua. Loh,
Ada yang bilang enak banget. Besok bisa titip lagi nggak? Mulut Naila terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya mengangguk pelan, menahan air mata haru. Malam itu, ia duduk di bawah lampu minyak, membuka buku resep ibunya, dan menulis di halaman kosong. Ibu, aku mulai melangkah. Warung makan itu mungkin belum ada bangunannya. Tapi satu piring ayam kecap hari ini adalah pondasi pertama. Langit malam bersih. Bintang-bintang muncul pelan-pelan, seperti memberi restu dari langit. Dan dari dapur kecil itu, Naila melanjutkan perjalanannya, bukan untuk melupakan orang tuanya, tapi untuk meneruskan mimpi yang dulu mereka rajut bersama, di antara wajan panas dan rasa rindu yang tak pernah padam. Pagi masih kelabu ketika Naila bangun dari tidur, lebih awal dari biasanya. Wajahnya masih sembab, tapi matanya menatap ke depan dengan arah baru. Ia tahu, bila ingin terus hidup dan meraih mimpinya, ia tidak bisa hanya bergantung pada nasi bungkus yang dititipkan di warung tetangga. Ia harus lebih berani, lebih mandiri, lebih kuat. Di dapur, ia menyalakan kompor. Api kecil menyala, seperti harapan yang pelan-pelan mulai tumbuh di dadanya. Pagi itu, ia membuat adonan sederhana, tempe goreng tepung yang dulu sering ia bawa ke sekolah untuk bekal, dan kue bolu kukus yang ia pelajari dari salah satu catatan di buku resep ibunya. Tempe dipotong tipis, dibumbui bawang putih, ketumbar, dan sedikit garam. Ia rendam sebentar agar meresap, lalu celupkan ke adonan tepung yang encer sebelum digoreng satu persatu. Sementara itu, di kukusan, bolu-bolu kecil mengembang perlahan. Harum pandan mulai memenuhi dapur mungil itu. Hari itu Naila membawa 5 bungkus tempe goreng dan 3 kotak kecil bolu pandan ke sekolah. Ia menyimpannya di dalam tas kain yang biasa ia gunakan untuk membawa buku. Hatinya berdebar, bukan karena takut terlambat, tapi karena ini hari pertamanya menjual sesuatu di sekolah. Ia tiba di kelas sebelum bel berbunyi. Beberapa teman sudah ada di sana. Ia duduk di bangkunya dan membuka tas, mengambil 1 kotak bolu pandan dan menaruhnya di atas meja. Ia tidak langsung menawarkan, hanya membiarkan aromanya menyebar. Naila, itu bolu pandan ya? Tanya Wina, teman sekelas yang duduk di belakangnya. Naila tersenyum kecil. Iya, aku buat sendiri di rumah. Dijual. Wina memiringkan kepala, penasaran. Kalau kamu suka, aku jual. 1000-an aja 1 potongnya. Wina tertawa kecil, bukan mengejek, tapi seperti tak percaya. Wah, Naila jualan juga sekarang? Hebat kamu. Ya, aku coba 1 deh. Tak lama, 2 temannya yang lain ikut mencicipi tempe goreng yang baru Naila keluarkan saat jam istirahat. Sebagian menyukai rasanya, sebagian hanya memuji sopan, tapi ada juga beberapa yang mencibir pelan-pelan. Wah, sekarang Naila jadi pedagang, celetuk satu suara dari pojok kelas. Nanti buka lapak di kantin dong. Teman-temannya tertawa. Naila tersenyum kecil, menahan getir yang sempat mengendap. Ia tahu, akan ada yang meremehkan. Tapi ia juga tahu, impian tidak bisa digapai tanpa luka. Hari berganti. Naila terus membawa dagangannya setiap pagi. Awalnya hanya 5 bungkus tempe dan 3 kotak bolu, lalu bertambah menjadi 10 bungkus dan 5 kotak. Ia menyusunnya rapi, menyelipkan tisu kecil dan menulis harga dengan spidol di potongan kertas. Tempe goreng 2.000, bolu pandan 1.000. Beberapa guru pun mulai ikut membeli, termasuk Bu Intan, wali kelas Naila. Naila, tempenya enak banget, gurih dan renyah. Kamu yang buat sendiri? Tanya Bu Intan di ruang guru. Iya, Bu. Resep ibu saya. Bu Intan menatap Naila dengan haru. Saya bangga sama kamu. Banyak yang bisa belajar dari ketekunanmu. Pujian itu terdengar lebih manis daripada apapun yang pernah Naila dengar. Ia pulang hari itu dengan senyum lebar,
Bukan karena dagangannya habis, tapi karena perlahan, orang mulai melihatnya bukan sebagai siswi yang malang, tetapi sebagai siswi yang kuat. Namun perjuangannya belum selesai. Suatu hari, saat Naila sedang duduk di bangku kantin, seorang siswi bernama Rani, anak orang kaya yang terkenal sombong, berteriak lantang, jangan duduk dekat tempe. Nanti seragamku bau." Tawa meledak dari beberapa meja. Naila menunduk, pipinya memerah. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara dari arah lain memotong keramaian. "Kalau kamu cuma bisa ketawa, coba bikin tempe sendiri. Bisa nggak rasanya seenak ini?" Suara itu milik Sasa, salah satu siswi yang dulu juga sempat meremehkannya, tapi kini mulai jadi pelanggan tetap. Suasana mendadak hening. Rani mendengus dan pergi. Naila hanya tersenyum kecil dan mengucapkan terima kasih dalam hati pada Sasa. Ia belajar hari itu, ketika seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh, perlahan akan ada orang yang berdiri di sampingmu, meski tidak langsung terlihat. Beberapa minggu kemudian, dagangan Naila semakin dikenal. Bahkan ada guru yang memintanya membuat pesanan khusus untuk rapat sekolah. Dari uang saku yang awalnya pas-pasan, Naila mulai bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung. Ia menyimpan uang itu dalam kaleng kecil bekas biskuit, menamainya tabungan warung mimpi. Suatu malam, saat ia membuka buku resep ibunya, ia menambahkan satu halaman baru. "Hari ini aku menjual 15 bungkus tempe dan 10 bolu pandan. Ibu, doakan aku." Warung itu mungkin belum berdiri, tapi aku sedang membangunnya satu potong tempe demi satu. Di bawah cahaya redup kamar, air mata jatuh perlahan. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Karena dalam luka, Naila telah menemukan tujuannya. Dalam tempe goreng sederhana, ia menemukan harga diri. Dan dari balik tembok sekolah yang pernah menyimpan tatapan iba, kini tumbuh rasa kagum pada sosok siswi yang tetap berdiri meski sudah kehilangan segalanya. Langit pagi itu seakan turut merasakan gemuruh hati Naila. Langit biru membentang luas, dihiasi awan-awan tipis yang bergerak pelan seperti lukisan air di kanvas kehidupan. Di halaman sekolah, bangku-bangku plastik sudah tersusun rapi. Panggung kecil berdiri dengan latar bertuliskan, "Hari Kelulusan Angkatan 2020, langkah baru menuju masa depan." Naila berdiri di antara kerumunan siswa kelas 12 yang hari ini berseragam rapi, sebagian besar mengenakan batik sekolah yang khusus dibuat untuk acara perpisahan. Ia juga mengenakan batik yang sama, warisan dari ibunya yang sudah dijahit jauh hari sebelum tragedi itu. Potongannya sederhana, tapi terasa hangat dan bermakna. Di dada kirinya, tergantung papan nama kecil bertuliskan, "Naila." Saat lagu kebangsaan berkumandang, matanya mulai berkaca-kaca. Di barisan kursi belakang, ia melihat para orang tua siswa. Wajah-wajah bangga, tangan-tangan yang tak berhenti mengabadikan momen lewat ponsel. Tapi di tempat duduk yang kosong paling ujung, Naila membayangkan dua orang yang sangat ia rindukan, ayah dan ibu. Bayangan itu hadir begitu nyata. Ayah dengan kemeja lengan panjang warna coklatnya yang selalu disetrika rapi, berdiri sambil menepuk tangan. Ibu, dengan kerudung biru laut dan senyum hangatnya, menangis haru seperti dulu saat Naila pertama kali masuk TK. Seketika dadanya sesak. Tapi ia tidak menangis. Belum. Ia menunduk, menekan semua emosi yang meluap-luap di dalam hati. Satu persatu nama siswa dipanggil ke atas panggung. Ada yang disambut tepuk tangan meriah, ada yang mendapat penghargaan khusus. Saat pembawa acara menyebut, Naila Az-Zahra, kelas 12 IPA 2, dengan predikat lulus sangat baik, ruangan seolah senyap sesaat. Hanya suara langkah Naila yang terdengar menyusuri tangga kecil menuju panggung. Langkahnya pelan, tapi mantap. Setiap detik terasa berat namun bermakna. Ia menerima map kelulusan dari kepala sekolah, membungkuk sopan, lalu berdiri tegak.
Kamera-kamera siswa dan guru mulai mengarah padanya. Tepuk tangan pun menyusul. Tapi saat ia menoleh ke barisan orang tua lagi, dan melihat bangku kosong itu, air matanya tak bisa lagi ditahan. Satu tetes jatuh di pipi. Disusul tetes berikutnya. Ia menunduk, tangan gemetar memegang map ijazah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa bangga dan rindu bersatu menjadi satu. Ibu, ayah, lihatlah Naila. Aku lulus. Aku bertahan. Aku tidak menyerah. Tangis itu bukan hanya milik Naila. Bu Intan, wali kelasnya yang duduk di depan, juga menunduk sambil menyeka air mata. Ia tahu betul perjuangan gadis itu. Dari siswi yang murung dan menutup diri, kini Naila berdiri di panggung, membawa kisah tentang tekad dan kebangkitan. Setelah acara, teman-teman mengajak berfoto bersama. Beberapa yang dulu mengejek, kini malah mengucapkan selamat tulus dan minta maaf. Mereka mengakui, tak semua orang bisa setegar Naila. Di bawah pohon beringin di belakang aula, Naila membuka mapnya. Melihat lembaran nilai yang tersusun rapi. Semuanya di atas rata-rata. Tapi lebih dari nilai akademik, yang ia pegang hari itu adalah bukti bahwa dirinya bisa bertahan. Lalu ia mengeluarkan selembar surat kecil, lusuh tapi masih utuh. Surat dari ibu, yang dulu ia temukan di lemari. Ia baca kembali pelan-pelan, hingga sampai ke baris terakhir. Apapun yang terjadi, jangan menyerah pada hidupmu, Naila. Kamu anak yang kuat. Ibu dan ayah akan selalu bersamamu, dimanapun kamu berada. Dan di saat itu juga, angin berhembus lembut. Seolah mengelus pipinya, seolah menyampaikan bahwa mereka benar-benar hadir di sana, menyaksikan momen yang paling mengharukan dalam hidup putri kecil mereka. Di tengah halaman sekolah, Naila menengadah, menatap langit luas di atasnya. Ini baru awal. Aku janji akan terus melangkah, Bu, Yah. Lalu ia melangkah pergi, melewati gerbang sekolah dengan map kelulusan di tangan dan masa depan di hatinya. Hari itu, ia tak lagi menjadi gadis yatim piatu yang dipenuhi duka, melainkan seorang perempuan muda dengan semangat yang membara, siap menulis bab baru dalam kisah hidupnya. Dan langit, saksi sunyi dari perjuangannya, tetap biru, tetap luas. Tetap menjadi tempat ia menitipkan rindunya yang tak pernah usai. Pagi itu, mentari belum tinggi ketika suara sepeda motor berhenti di depan rumah Naila. Lelaki parubaya turun perlahan sambil membawa plastik besar berisi pisang, cabai rawit, dan daun pisang yang masih segar. Dialah Pak Rudi, adik almarhum ayah Naila, yang sejak dulu tinggal di desa sebelah. Berbeda dengan beberapa kerabat lain yang sempat mempermasalahkan warisan ladang, Pak Rudi justru hadir dengan niat tulus dan senyum ramah. Naila, Paman bawakan belanjaan dari pasar. Tadi juga sekalian ke notaris, ucapnya sambil menyerahkan satu map coklat lusuh. Naila menyambut dengan senyum tipis. Sejak orang tuanya wafat, banyak pintu yang tertutup, tapi Pak Rudi adalah salah satu yang tetap terbuka. Ia tak hanya membantu menjual ladang warisan keluarga, tapi juga memastikan tak sepeser pun hasil itu jatuh ke tangan yang salah. Ini sisa uang penjualan ladang kecil di sisi utara. Paman pikir, kamu lebih butuh ini daripada siapapun. Gunakan baik-baik, ya, Le, ujar Pak Rudi, menatap Naila dengan mata yang mulai berair. Dengan tangan gemetar, Naila membuka map itu. Beberapa lembar sertifikat fotokopi dan segepok uang tunai terselip di dalamnya. Semuanya sah dan jelas. Jumlahnya memang tidak fantastis, tapi cukup untuk membuat hidup Naila melangkah satu tingkat lebih maju. Terima kasih, Paman. Naila akan jaga kepercayaan ini. Suaranya parau menahan tangis haru. Hari itu juga, Naila mulai menyusun rencana. Ia mengambil buku resep ibunya yang selama ini disimpan rapi dalam lemari kayu, menyalin ulang satu persatu menu andalan yang dulu sering dimasak saat panen. Sayur lodeh, sambal tempe, ayam goreng daun jeruk,
dan yang paling legendaris, nasi uduk dengan sambal terasi bakar. Selama seminggu penuh, Naila menyusuri jalan-jalan kecil di desanya dan sekitaran kecamatan, mencari kios sederhana yang bisa disewa. Ia menolak bangunan besar dan mahal. Yang ia cari hanyalah ruang kecil, cukup untuk satu etalase, satu meja kayu panjang, dan dapur mungil di belakangnya. Sampai akhirnya, di sebuah gang dekat terminal lama yang kini sepi, ia menemukan bangunan tua berukuran 3x4 meter dengan jendela besar dan pintu kayu reot. Pemiliknya seorang janda tua yang mengenal almarhum ibunya, dan dengan senang hati menyewakan tempat itu dengan harga terjangkau. Kalau kamu niat jual makanan, aku bantu bersihkan. Aku juga bisa bantu potong-potong bahan. Ibumu dulu sering bantu aku saat suamiku sakit, kata Bu Warti, si pemilik kios. Naila tertegun. Dunia seakan memberi jalannya perlahan, membuka ruang dari kenangan-kenangan baik yang ditinggalkan ibunya. Beberapa hari kemudian, kios itu mulai hidup. Dindingnya dicat ulang dengan warna putih gading. Di atas pintunya, tertempel papan kayu sederhana bertuliskan, "Dapur Naila Masakan Rumahan, Cita Rasa Ladang." Menu pertama yang ia siapkan adalah nasi uduk ayam serundeng dan sayur asem ikan asin. Bahan-bahannya ia pilih sendiri dari pasar. Bumbunya ia racik dari ingatan dan rasa. Tangan-tangannya sibuk dari subuh hingga matahari muncul. Tak ada asisten. Hanya dirinya, tekad, dan bayangan almarhum ibunya di dapur. Di hari pembukaan, tak banyak yang datang. Hanya 2 tukang ojek, 1 penjual koran, dan seorang ibu muda yang kebetulan lewat. Tapi saat mereka mencicipi, raut wajah mereka berubah. "Ini sambalnya, pedasnya pas, kayak masakan ibu saya dulu," kata si tukang ojek sambil menambah nasi. Hari demi hari, pelanggan mulai berdatangan. Entah karena kabar dari mulut ke mulut, atau karena aroma sedap yang setiap pagi menguar ke jalan kecil itu. Beberapa warga bahkan sengaja mampir untuk sarapan sebelum berangkat kerja. Naila mulai menyisihkan pendapatan harian ke dalam 3 kotak kecil. 1 untuk bahan baku, 1 untuk sewa dan kebutuhan operasional, dan 1 lagi, kotak impian, yang ia beri label, "Modal Restoran Naila, Suatu Hari Nanti." Suatu malam, ketika menghitung hasil harian dengan tangan yang lengket karena sambal, Naila menatap langit dari jendela kiosnya. Langit gelap, tapi bertabur bintang. Ia mengingat momen ketika berdiri di depan makam orang tuanya, berjanji akan bangkit dan mewujudkan cita-cita. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ia benar-benar sedang menapaki janji itu. "Ibu, ayah, anakmu belum kaya, belum punya restoran besar. Tapi lihatlah, anakmu sekarang punya dapur sendiri. Dapur impian kita." Air matanya jatuh. Bukan karena luka, tapi karena semangat. Karena keyakinan bahwa meski perjalanannya masih panjang, setiap langkahnya kini memiliki tujuan. Ia bukan lagi gadis kecil yang hilang arah, melainkan seorang perempuan muda yang tengah membangun masa depan dengan resep cinta dari masa lalu. Pagi itu langit bersih seperti halaman baru dalam buku hidup Naila. Udara segar menusuk kulit, embun masih menggantung di daun-daun pisang yang tumbuh liar di belakang kios kecil itu. Di dalam, Naila sudah siap sejak sebelum azan subuh. Kompor menyala, wajan mulai berisik, dan aroma bawang merah yang ditumis dengan mentega membuat ruangan sempit itu seolah jadi tempat paling hidup di dunia. Hari itu adalah hari yang sangat penting. Hari kelahiran, dapur Naila. Bukan hanya tempat makan, tapi perwujudan harapan, kenangan, dan impian dari gadis desa yang telah kehilangan segalanya namun menolak untuk menyerah. Warung itu kecil, tapi bersih dan nyaman. Meja-meja kayu dicat ulang dengan warna coklat tua. Dindingnya dihiasi dengan bingkai-bingkai kecil berisi kutipan motivasi dan foto almarhum kedua orang tuanya, dengan satu tulisan tangan yang ditempel rapi di bawahnya. Untuk ibu dan ayah, setiap masakan ini adalah doa. Menu hari pertama sudah siap di atas etalase kaca.
sayur lodeh labu siam, ayam goreng rempah, tempe mendoan, sambal terasi bakar, dan es jeruk nipis asli tanpa pemanis buatan. Semua resep adalah racikan dari ingatannya tentang masa kecil di dapur bersama sang ibu. Dan semua ia masak sendiri, dengan bantuan satu kompor, satu panci besar, dan 2 tangan yang tak pernah lelah. Namun Naila tahu, makanan enak saja tidak cukup untuk membuat orang datang. Maka ia mencetak sendiri 200 lembar brosur di warnet kampung, dengan desain sederhana dan tulisan tangan. Dapur Naila, masakan desa, rasa cinta, makan enak, harga bersahabat. Di bagian bawah, ia tulis alamat dan promo pembukaan, gratis es jeruk untuk 20 pelanggan pertama. Sambil membawa tumpukan brosur yang belum terlipat, Naila pergi dari gang ke gang, dari warung ke warung, bahkan ke sekolah lamanya. Ia tidak malu, tidak sungkan. Baginya, menyebar brosur itu seperti menanam benih impian. Di tengah usahanya, 2 sahabat lamanya muncul, Rika dan Fani. Mereka dulu satu kelas saat SMP, dan kembali dekat sejak Naila mulai berdagang tempe di sekolah. Meskipun sempat renggang karena Naila sempat menutup diri, kini mereka hadir tanpa diminta, membawa senyum dan semangat. "Udah, Nay, sini biar kami bantu. Kamu fokus siapkan makanan aja. Kami yang kelilingin brosur ke kantor kecamatan dan pasar," kata Rika, sambil mengambil setumpuk brosur. Fani menambahkan, "Aku udah share juga di status WA dan grup alumni. Banyak yang kaget, tapi mereka salut sama kamu. Dan katanya, pada pengen coba." Mata Naila berkaca-kaca, bukan karena lelah, tapi karena bahagia. Persahabatan yang tulus, yang tak hanya hadir saat senang, tapi juga saat ia sedang berjuang dari titik nol. Tepat jam 10 pagi, papan kayu bertuliskan, "Buka," digantungkan di pintu. Dan dalam hitungan menit, pelanggan pertama datang. Seorang ibu yang biasa menjual gorengan di terminal. "Saya penasaran, Naila, kemarin anak saya bawa brosur ini. Katanya ada ayam goreng enak kayak masakan almarhum emak saya," ucap si ibu sambil tersenyum hangat. Naila langsung menyambut dengan tangan yang sedikit gemetar. "Iya Bu, silakan, semoga cocok ya." Ibu itu mencicipi sepiring nasi dengan ayam goreng dan sayur lodeh. Beberapa suapan kemudian, ia mengangguk perlahan. Ini bukan sekadar enak. Ini rasa rumah. Terima kasih ya, Nak." Seiring siang bergulir, warung sederhana itu mulai ramai. Ada tukang becak, guru SD, bahkan anak-anak muda yang penasaran karena melihat unggahan Rika di media sosial. Ada yang makan di tempat, ada yang bungkus. Beberapa bahkan mulai bertanya apakah bisa pesan untuk acara arisan atau pengajian. Malam harinya, ketika semua piring telah dicuci dan kios kembali sunyi, Naila duduk sendiri sambil menghitung hasil penjualan hari pertama. Tidak banyak, tapi cukup untuk menutup modal harian dan menyisakan sedikit keuntungan. Yang lebih penting dari angka itu, adalah senyum-senyum puas dan komentar hangat yang didengarnya sepanjang hari. Di meja sudut, masih tergantung celemek yang dipakai ibunya dulu. Warnanya sudah pudar, tapi di bagian sakunya terselip selembar kertas kecil yang dulu selalu ditulis ibu tiap awal bulan. "Masak yang ikhlas, jangan cuma enak di lidah, tapi juga enak di hati." Naila mengepalkan tangan. "Ini baru awal, Bu. Tapi aku janji, warung ini akan tumbuh. Aku akan bikin dapur Naila dikenal orang bukan karena kasihan padaku, tapi karena kualitas dan cinta yang kutaruh dalam setiap masakan." Dan di malam yang hening itu, dari balik jendela kecil warungnya, Naila menatap bintang yang bertaburan. Ada rasa hangat yang mengalir dari dada hingga ke ujung jari. Sebuah semangat baru yang menyala, kuat dan tak tergoyahkan. "Aku tidak sendirian. Aku punya kenangan, punya sahabat, dan sekarang, aku punya dapur Naila." Hari itu seharusnya sama seperti hari-hari biasanya. Pagi buta Naila sudah bangun,
menyiapkan bahan-bahan masakan, mengecek stok bumbu, mencuci beras, memotong sayuran, dan menyalakan kompor. Warung kecilnya, dapur Naila, sudah mulai punya pelanggan tetap. Tapi ia tak pernah menyangka hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Seorang pria muda datang sekitar pukul 11 siang. Penampilannya sederhana, kaos polos, celana jeans, dan kamera mirrorless tergantung di lehernya. Ia memesan nasi uduk ayam serundeng dan sambal terasi, lalu duduk diam di pojok warung sambil merekam dari berbagai sudut. Naila sempat ragu, tapi tidak menanyakan apa-apa. Baginya, siapapun pelanggan, layak mendapat pelayanan yang sama. Namun berbeda dari pelanggan biasa, pria itu tak langsung pergi setelah makan. Ia menghampiri meja kasir, dan bertanya dengan suara ramah, "Mbak Naila, boleh ngobrol sebentar? Saya Rio, food blogger. Saya dengar tentang warung ini dari teman saya yang guru di SD dekat sini." Naila sempat terdiam. Rio membuka kameranya dan mulai merekam sambil bertanya pelan, "Kalau Mbak nggak keberatan, saya mau bikin konten. Tentang makanan, tentu, tapi lebih dari itu, tentang perjuangan." Dengan ragu-ragu, Naila akhirnya mengiyakan. Ia tak pernah diwawancarai. Suaranya sempat bergetar, tapi Rio membimbingnya dengan baik. Wawancara itu berlangsung singkat, sekitar 15 menit, tapi penuh makna. Naila bercerita tentang kedua orang tuanya, warisan ladang, sahabat-sahabat yang membantu, dan resep yang diwariskan ibunya. "Kenapa tetap bertahan dengan masakan rumahan dan harga murah?" tanya Rio di akhir. "Karena bukan cuma lidah yang harus kenyang, hati juga," jawab Naila pelan. Sore itu, Rio pamit. Ia bilang, "Saya akan upload malam ini. Semoga banyak yang lihat. Tapi lebih penting, semoga banyak yang belajar." Dan benar saja, malam harinya, video itu tayang di channel YouTube Lidah Lokal. Judulnya sederhana tapi menggetarkan. Warung Kecil, Hati Besar, Kisah Naila dan Dapur Warisan Ibu. Dalam waktu 2 hari, video itu ditonton lebih dari 1,5 juta kali. Kolom komentar dibanjiri dukungan dan air mata. Nangis nontonnya. Masakannya pasti enak karena dibuat dengan cinta. Siapa yang tinggal di daerah ini? Ayo ramein warung Naila. Terima kasih sudah ngingetin saya bahwa kesuksesan gak selalu harus dimulai dari modal besar. Pagi ketiga setelah video itu tayang, Naila kaget melihat antrean di depan kiosnya bahkan sebelum ia membuka pintu. Ada orang dari luar kota, anak-anak muda membawa kamera, ibu-ibu pengajian, dan bahkan seorang selebgram yang diam-diam datang mencicipi masakan. "Naila, kamu masuk FYP. Lihat deh TikTok." Fani meneriakkan kabar itu sambil tergopoh membawa sayur dari pasar. Rika juga sibuk membantu di dapur, sementara adik Fani diminta membantu membungkus makanan. Pesanan mulai membludak. Ada yang makan di tempat, ada yang pre-order via WA, bahkan ada yang ingin catering untuk acara kantor. Naila yang biasanya bisa menangani semua sendiri kini mulai kewalahan. Namun ia tak kehilangan kendali. Ia tetap mengatur alur masak, menyambut pelanggan dengan senyum, dan memastikan setiap piring yang keluar tetap punya rasa yang sama seperti dulu, penuh kasih. Di tengah kesibukannya, Naila menolak tawaran dari seorang pria berjas yang datang dengan proposal kerjasama. Mereka menawarkan franchise dengan syarat. Naila harus ubah nama warung menjadi Enlicious dan mengikuti resep standar mereka. Naila membaca lembar demi lembar proposal itu, lalu dengan tenang berkata, "Terima kasih, Pak. Tapi, saya rasa warung ini lahir bukan untuk dijual. Ini rumah kenangan saya." Si pria terdiam, lalu mengangguk dan pergi tanpa marah. Bahkan ia sempat berkata, "Kalau semua orang seteguh kamu, mungkin dunia usaha nggak sekejam ini." Hari-hari pun berlalu. Dapur Naila kini punya sistem pre-order, 3 pegawai bantu masak,
dan seorang anak SMA magang untuk belajar wirausaha. Namun yang paling penting, semangat Naila tetap sama. Ia masih datang lebih pagi dari siapapun, mencicipi sambal, meracik bumbu, dan selalu menyapa pelanggan satu persatu. Suatu malam, ketika kios sudah sepi, Naila duduk di bangku panjang depan warung. Ia menatap bintang di langit dan mendesah pelan. "Bu, Ayah, dapur kita sekarang bukan cuma dapur. Ini rumah bagi banyak rasa, banyak cerita, dan banyak orang." Di dadanya, bukan hanya rasa haru, tapi tekad yang makin kuat. Ia akan menjaga warisan ini. Bukan sekadar rasa, tapi nilai. Suatu pagi di akhir bulan, saat langit kota masih diselimuti kabut tipis dan jalanan belum terlalu ramai, sebuah papan nama baru terpasang di sebuah ruko sederhana di sudut jalan utama. "Dapur Naila, Masakan Desa, Rasa Cinta." Tepat di bawahnya tertulis, Cabang 1, Kota Suryalaya. Rasanya seperti mimpi. Naila berdiri di depan bangunan itu, memandangi cat krem yang masih segar, jendela kaca yang bersih berkilau, dan pot-pot tanaman hias yang baru ditata di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Hatinya berdebar, bukan karena takut gagal, tetapi karena sadar, ia sedang membuka babak baru. Ini bukan lagi warung kecil di desa yang hanya menampung 10 orang. Ini adalah cabang pertama dari impian yang dulu hanya ia simpan diam-diam di balik kenangan. Perjalanan menuju cabang ini bukanlah semudah cerita yang dilihat orang di media sosial. Naila menabung setiap rupiah hasil warung pertamanya, menolak tawaran instan yang menjanjikan untung besar tapi mengorbankan nilai yang ia pegang. Namun siapa sangka, dukungan datang dari arah yang tak terduga. Seorang pengusaha lokal bernama Pak Harun, pemilik toko sembako terbesar di kota, yang diam-diam adalah pelanggan setia warungnya. "Aku ingin bantu, bukan karena kasihan," kata Pak Harun saat pertama kali menyampaikan niatnya. "Tapi karena aku lihat kejujuranmu, dan kamu layak untuk tumbuh lebih besar." Tapi Naila memberi satu syarat. Jika cabang dibuka, maka itu harus menjadi tempat bagi orang-orang kecil untuk bertumbuh. Ia tidak ingin hanya menjual makanan, tapi juga membuka pintu bagi mereka yang hampir kehilangan harapan. Maka lahirlah tim pertamanya di kota. Bu Murni, seorang janda 4 anak yang ditinggal suami karena sakit keras dan sudah lama bekerja serabutan. Ani, gadis 18 tahun yang putus sekolah karena tak sanggup bayar SPP, tapi jago membuat kue tradisional. Dika, mantan anak jalanan yang sempat jadi pengamen di lampu merah, tapi punya semangat belajar dan disiplin kerja tinggi. Di hari pembukaan, Naila tidak memakai pakaian mewah. Ia tetap dengan celemek lusuhnya yang kini jadi semacam jimat keberanian. Ia berdiri di dapur, ikut memotong bawang, mengecek rasa kuah, dan memastikan sambal tidak terlalu pedas untuk lidah pelanggan kota. Tamu undangan mulai datang. Ada wartawan lokal, influencer makanan, pelanggan lama dari desa yang sengaja datang hanya untuk memberikan pelukan. Namun yang paling menyentuh Naila adalah kehadiran anak-anak sekolah di sekitar situ, yang datang dengan seragam dan senyum penasaran. Seorang anak kecil, kira-kira kelas 4 SD, berkata polos, "Kak Naila, aku nonton video kakak sama ibu waktu itu. Ibuku bilang kakak hebat. Ibuku sekarang kerja di sini, dan dia nggak pernah segitu bahagianya sejak ayah pergi." Kalimat itu membuat Naila terdiam. Matanya berkaca, tapi ia tahan agar tidak runtuh saat semua sedang bersorak merayakan pembukaan. Hari-hari berikutnya, cabang pertama itu bukan hanya sukses, tapi ramai. Masakan Desa ternyata punya tempat di hati masyarakat kota yang mulai lelah dengan makanan instan. Tapi lebih dari rasa, yang membuat pelanggan kembali adalah suasana. Hangat, jujur, seperti pulang ke rumah nenek di kampung halaman. Dan di balik dapur, Naila membentuk sistem pelatihan kecil. Ia mengajari stafnya bukan hanya soal memasak, tapi soal tanggung jawab, pelayanan dengan hati, dan keberanian untuk bermimpi. Ia bahkan membuat program tabungan khusus bagi stafnya,
agar suatu hari nanti, mereka juga bisa punya usaha sendiri. Sore itu, setelah jam operasional tutup, Naila mengumpulkan semua stafnya. Aku berdiri di sini bukan karena aku paling hebat, tapi karena dulu ada yang percaya padaku. Dan sekarang, aku ingin jadi orang yang percaya pada kalian. Suatu hari nanti, aku ingin kalian buka Dapur Naila, versi kalian sendiri. Dengan cita rasa dan kisah kalian sendiri. Tepuk tangan menggema. Tak ada yang bisa berkata apa-apa. Hanya mata yang berkaca, dan hati yang dipenuhi semangat baru. Naila tahu satu hal pasti, sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menarik orang lain naik bersama kita. Dan hari itu, Dapur Naila tak hanya menyajikan makanan, tapi juga menghidangkan harapan. Hari itu langit begitu cerah, seolah ikut merayakan langkah besar yang diambil seorang gadis desa bernama Naila. Balon-balon putih dan coklat muda menghiasi gerbang restoran, Dapur Naila, cabang ketiga. Kali ini, bukan sekadar warung sederhana, tapi sebuah bangunan 2 lantai dengan desain kayu dan sentuhan nuansa pedesaan yang hangat, berdiri gagah di pusat kota. Tamu-tamu mulai berdatangan. Beberapa wajah terkenal dari media sosial dan televisi hadir, termasuk perwakilan dari kementerian yang pernah mendengar cerita inspiratif Naila dari video viralnya. Tapi Naila tetap sama. Dengan celemek yang selalu ia simpan sejak membuka warung pertamanya, ia berjalan ke podium kecil yang sudah disiapkan. Tangannya sempat gemetar. Tapi senyuman sahabat-sahabatnya di barisan depan membuatnya tegak berdiri. Mikrofon di tangan, Naila menghela napas panjang. Ia memandang para tamu, lalu menatap langit sejenak. Dan dengan suara pelan namun penuh keteguhan, ia mulai berbicara. Waktu saya kelas 11 SMA, saya kehilangan 2 orang yang paling saya cintai. Saat itu, dunia rasanya runtuh. Rumah jadi sepi, dapur jadi sunyi, dan saya nyaris menyerah. Tapi suatu hari, saya menemukan sepucuk surat dari ibu. Isinya sederhana. Nak, teruslah kejar impianmu. Dunia akan mencoba menjatuhkanmu, tapi kamu harus lebih kuat dari rasa takut. Ia berhenti sejenak. Beberapa tamu terlihat mengusap sudut mata. Naila melanjutkan, kini dengan suara sedikit bergetar. Restoran ini bukan hanya tentang makanan, tapi tentang kenangan. Tentang tawa ayah yang dulu mengisi ladang saat sore. Tentang ibu yang mengajari saya cara mengiris cabai tanpa menangis. Tentang nilai kejujuran, kerja keras, dan cinta tanpa syarat. Ia mengangkat pandangannya ke langit. Ayah, ibu, lihatlah ini. Mimpi kalian kini jadi nyata. Ladang itu kini tumbuh menjadi harapan bagi banyak orang. Keringat kalian tidak sia-sia. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi Naila masih berdiri tegak, menambahkan satu hal terakhir, yang mungkin paling penting dari semuanya. Saya berdiri di sini bukan karena saya kuat, tapi karena saya pernah rapuh, pernah hancur, dan memilih bangkit. Hidup memang tidak selalu adil, tapi kita bisa memilih untuk tidak menyerah. Di akhir pidato, Naila membuka tirai papan nama yang baru. Di bawah tulisan besar, Dapur Naila, terukir kalimat kecil dengan huruf ukir emas. Untuk ayah dan ibu, yang menanam cinta di ladang dan di hati. Matahari sore menyinari papan itu dengan lembut. Seorang anak kecil mendekat dan menarik-narik celemek Naila. Kak, aku mau belajar masak, biar bisa kayak kakak. Naila tersenyum dan berlutut. Kalau kamu punya impian, jangan pernah lepas. Pegang erat-erat, ya. Dan disitulah semuanya terasa utuh. Bukan hanya restoran yang berdiri megah, bukan hanya nama yang kini dikenal banyak orang. Tapi hati Naila, yang dulu hancur dan sepi, kini penuh. Ia telah menepati janji pada diri sendiri, pada surat ibunya, dan pada 2 sosok yang kini tinggal dalam doanya setiap malam. Hidup memang penuh luka, tapi dengan cinta dan keberanian,
Luka bisa menjadi ladang, tempat menanam harapan, dan menuai mimpi.